Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham INKP kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham INKP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri kertas, jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan kertas. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan INKP. Terkait kepemilikan saham dimiliki oleh Purinusa sebesar 53,25% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 46,75%. Dan ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh INKP, ada kertas hidup, paperline, habis itu Kokoro sama kertas-kertas untuk pembungkus makanan. Terus dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 cukup beragam ya. Dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 6%. Terus dari segi net profitnya cukup beragam juga, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,9%. Jadi untuk INKP ini masih termasuk komoditas ya teman-teman. Jadi kita di mana kita harus melihat dari komoditas pulp and papernya. Terus untuk dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,4%. Terus dari segi hutangnya cukup beragam, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 4,2%. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,5%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya, yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2020 sebesar 9,74%. Dan kalau kita bandingkan dengan histori sebelumnya, rata-rata mungkin sekitar 7 ya, 7, 8, dan ini pernah 13 dan 17, tetapi mungkin kita bisa dapatkan sekitar 8% untuk dari segi net profitnya. Terus untuk dari segi EPS-nya di 749 dan membuat pernya menjadi 13,44 kali. Jadi per ini dikarenakan dari harga saham yang mengalami kenaikan, dan dari segi EPS juga mengalami kenaikan. Tetapi untuk kenaikan harga sahamnya lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan EPS-nya. Terus untuk dari segi book value, untuk book value sekarang di 10.949. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,92 kali. Yang berarti ini PBV-nya masih di bawah 1. Dan secara histori pun kita bisa lihat untuk PBV dari INKP ini masih kecenderungan di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 1 kali. Dan ini juga sebenarnya kurang bagus ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat dari 2015 sampai 2020, untuk dari segi DER-nya selalu mengalami penurunan. Jadi ini bisa dikatakan juga sentimen yang bagus ya teman-teman. Terus untuk dari segi ROE di 6,84%. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk rata-ratanya mungkin 2 tahun terakhir yang lebih mencerminkan, yaitu di sekitar 6,8% atau di bawah 7% ya teman-teman. Terus untuk dari segi ROA di 3,42%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 10.075, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 14.000. Jadi masih memiliki margin of safety 39%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Produk dan jasa saya berikan oke untuk INKP ini karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum dan memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke walaupun net revenue-nya mengalami penurunan, tetapi dari segi net profit mengalami kenaikan. Jadi saya berikan oke. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya masih di angka 1. Kalau di bawah 1 saya akan berikan oke, tetapi sebenarnya ini udah cukup bagus, yang dimana DER-nya selalu mengalami penurunan. Untuk dari segi book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan no karena sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk INKP ini masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham INKP ini. Teman-teman, saya beli ya teman-teman untuk saham INKP ini karena memenuhi dari perhitungan margin of safety-nya saya dan masuk dalam listnya saya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.